Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Wiryadi Putra Pratama dari kelas PJKRD NIM 200301501040. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang klasifikasi respon motorik dan klasifikasi kawasan psikomotor mata kuliah belajar motorik. Klasifikasi respons motorik. Keterampilan motorik dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa sudut pandang, dan hampir setiap ahli menyusun klasifikasi keterampilan motorik berdasarkan sudut pandang masing-masing. Klasifikasi keterampilan motorik berdasarkan kecermatan gerak, awal dan berakhirnya suatu kegiatan, stabilitas lingkungan, gerak objek dan lingkungan, dan keterasingan terhadap suatu keterampilan. Klasifikasi berdasarkan kecermatan gerak. Klasifikasi keterampilan motorik ditinjau berdasarkan kecermatan gerak. Dapat dibagi menjadi dua, yaitu keterampilan motorik kasar atau gross motor skill. Keterampilan motorik kasar adalah keterampilan motorik yang melibatkan otot-otot besar sebagai penggerak utama. Keterampilan motorik kasar berhubungan dengan besar dan luasnya penggunaan otot-otot dalam tubuh, misalnya berlari, meloncat, memukul, dan sebagainya. Keterampilan motorik halus atau fine motor skill. Keterampilan motorik halus adalah keterampilan gerak yang melibatkan otot-otot halus sebagai penggerak utama. Sebagai contoh, keterampilan menarik pelatuk senapan, keterampilan melepas anak panah pada cabang olahraga panahan, dan sebagainya. Keterampilan gerak halus lebih menunjukkan kepada kualitas gerak yang lembut. Pada gerak ini, aktivitas tubuh lebih terbatas pada ketelitian respons dari berbagai stimulus. Klasifikasi berdasarkan titik awal dan akhir gerak. Pada bagian ini, keterampilan motorik dapat dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu keterampilan motorik diskrit. Keterampilan motorik diskrit adalah keterampilan yang dapat diketahui dengan jelas kapan saat dimulai dan kapan saat berakhir menurut Singer pada tahun 1980. Sebagai contoh, gerakan meloncat dan dalam loncat indah, gerakan mengguling ke depan sekali dalam senam lantai, dan sebagainya. Penentuan batas mulai dan berakhirnya suatu keterampilan itu terutama didasarkan atas struktur keterampilan itu sendiri. Yang kedua yaitu keterampilan motorik serial. Keterampilan motorik serial merupakan gabungan dari beberapa keterampilan motorik terputus yang dilakukan secara berulang-ulang. Keterampilan ini dapat dilakukan dengan baik apabila stimulus dapat diperkirakan atau diantisipasi, sehingga pada saat tertentu tuntutan respon tidak terlalu berat mengganggu rangkaian kegiatan yang mengakibatkan keterampilan yang ditampilkan lebih stabil. Keterampilan motorik kontinu. Keterampilan motorik kontinu adalah keterampilan motorik yang tidak jelas kapan saat dimulai dan kapan saat akhir gerakan. Kegiatan ini sewaktu-waktu dapat berhenti atau terus berlangsung dan tidak dapat dihentikan. Contoh keterampilan ini adalah bermain tenis meja. Dalam bermain tenis meja, pemain bergerak dalam berbagai macam pola motorik yang harus dilakukan secara terus-menerus sesuai dengan keadaan bola. Klasifikasi berdasarkan stabilitas lingkungan. Pada bagian ini, keterampilan motorik dapat dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu keterampilan tertutup atau closed skill. Keterampilan motorik tertutup adalah keterampilan gerak yang dilakukan dalam kondisi lingkungan yang tidak berubah-ubah, dan gerakan dilakukan semata-mata dari stimulus dari dalam diri pelaku sendiri tanpa dipengaruhi oleh stimulus dari luar. Dengan demikian, keterampilan tertutup merupakan keterampilan merespon lingkungan yang stabil, sehingga pelaku dapat memprediksi lingkungan dengan baik karena lingkungan tidak berubah-ubah. Keterampilan terbuka atau keterampilan motorik terbuka adalah keterampilan gerak di mana lingkungan selalu berubah-ubah sehingga sukar diprediksi gerakan yang dilakukan selain karena adanya stimulus dari diri pelaku, juga dipengaruhi oleh stimulus dari luar. Keterampilan terbuka ada hampir pada semua cabang olahraga permainan. Klasifikasi kawasan psikomotor.
Kata kawasan adalah terjemahan dari kata domain yang dapat diartikan sebagai bagian atau unsur kawasan psikomotor yang akan dikemukakan. Pada kesempatan ini bertitik tolak dari klasifikasi gerak yang dikemukakan oleh Harrow pada tahun 1972 yang membedakan gerak tubuh manusia menjadi 6 klasifikasi yang meliputi: yang pertama itu gerakan refleks, gerakan dasar fundamental, kemampuan perseptual, kemampuan fisik, gerak terampilan, komunikasi non-diskursif. Gerak refleks adalah kemampuan gerak yang dimiliki oleh setiap orang, merupakan kemampuan yang bersifat bawaan atau tidak perlu dipelajari. Gerak refleks ini bersifat prerequisit terhadap perkembangan kemampuan gerak tubuh yang bertaraf lebih tinggi. Bersifat prerequisit artinya tanpa memiliki kemampuan gerak refleks, maka kemampuan gerak tubuh ini tidak berkembang dengan baik. Gerak dasar fundamental. Gerak dasar fundamental adalah gerakan dasar yang berkembangnya pada terjadi sejalan dengan pertumbuhan tubuh dan tingkat kematangan pada anak-anak. Gerak dasar yang dimulai dapat dilakukan pada masa bayi dan masa anak-anak tersebut dapat disempurnakan pada masa sesudahnya melalui proses latihan. Gerak dasar fundamental dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama itu gerak lokomotor. Gerak lokomotor adalah gerak berpindah dari satu tempat ke tempat lain, misalnya merangkak, berjalan, berlari, dan meloncat. Yang kedua yaitu gerakan non-lokomotor. Gerak non-lokomotor adalah suatu gerakan yang berporos pada persendian tubuh, misalnya menekuk lengan, menekuk kaki, membungkuk, dan memilih togok. Yang ketiga itu gerak manipulatif. Gerak manipulatif adalah suatu gerakan memanipulasi objek tertentu dengan menggunakan tangan, kaki, atau bagian tubuh lain, misalnya menggiring bola, memukul bola, dan melempar ke sasaran dan lain-lain. Kemampuan perseptual. Kemampuan perseptual adalah kemampuan untuk menginterpretasi stimulus yang ditangkap oleh panca indera. Menggunakan kemampuan perseptual ini, seseorang dapat mengerti tentang apa yang terjadi di sekitarnya. Kemampuan perseptual yang erat hubungannya dengan gerakan tubuh ada 5 macam yang meliputi: yang pertama yaitu pembedaan rasa gerak atau kinestetik. Pembedaan kinestetik adalah kemampuan untuk menginterpretasi rasa posisi dan gerakan tubuh atau bagian tubuh pada seseorang membentuk posisi atau menggerakkan tubuh tertentu. Ia akan dapat merasakan posisi atau gerakan tubuh yang dilakukan. Pembedaan penglihatan atau visual. Pembedaan visual adalah kemampuan menginterpretasi stimulus yang ditangkap oleh mata untuk menginterpretasi stimulus untuk dapat mengerti tentang apa yang dilihat. Kemampuan ini berguna dalam olahraga yang melibatkan objek yang harus dilihat, misalnya olahraga yang menggunakan bola. Pembedaan pendengaran atau auditory. Pembedaan auditory adalah kemampuan menginterpretasi stimulus yang ditangkap oleh telinga untuk dapat mengerti tentang apa yang didengar. Kemampuan ini berguna bagi olahraga yang menggunakan isyarat-isyarat suara, misalnya bunyi aba-aba peluit, suara wasit atau juri, atau suara yang ditimbulkan lawan, misalnya dalam bermain sepak bola, seorang yang sedang menggiring bola karena mendengar suara langkah di belakang yang mengejarnya. Kedua yaitu pembedaan peraba atau taktil. Pembedaan taktil adalah kemampuan menginterpretasi stimulus yang ditangkap oleh indera peraba untuk dapat mengerti bagaimana keadaan sesuatu yang diraba atau menyentuh kulitnya. Misalnya kemampuan ini berguna dalam olahraga yang menggunakan objek yang harus dimanipulasi. Misalnya dalam permainan bola voli, seorang pemain harus tahu keras atau lunaknya bola yang dimainkan. Kemampuan koordinasi. Kemampuan koordinasi adalah kemampuan yang memadukan persepsi atau pengertian yang diperoleh dalam menginterpretasi stimulus olahraga, beberapa kemampuan perseptual ke dalam suatu pola gerak tertentu. Misalnya seorang pemain sepak bola sedang menggiring bola dan dikejar lawan. Ia mengkoordinasikan persepsinya mengenai rasa gerakan menggiring penglihatannya terhadap bola. Kemampuan fisik.
Kemampuan fisik adalah kemampuan yang memfungsikan sistem organ-organ tubuh dalam melakukan aktivitas gerak tubuh. Kemampuan fisik sangat diperlukan dalam mendukung aktivitas gerak tubuh. Gerakan yang terampil dapat dilakukan apabila kemampuan fisik cukup memadai. Secara garis besar, kemampuan fisik dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu yang pertama, ketahanan atau endurance. Ketahanan fisik adalah kemampuan untuk melakukan aktivitas fisik dalam jangka waktu lama. Kekuatan atau strength. Kekuatan fisik adalah kemampuan menggunakan tegangan otot untuk menahan atau melawan beban. Kekuatan merupakan jumlah maksimum daya yang dikerahkan sekelompok otot dalam melawan beban atau tahanan. Kelentukan atau flexibility. Kelentukan adalah keluasaan gerak persendian. Keluasaan gerak persendian dipengaruhi oleh bentuk tulang yang membentuk persendian dan elastisitas otot yang menghubungkan persendian. Yang keempat yaitu kelincahan atau agility. Kelincahan adalah kemampuan bergerak cepat ke segala arah. Gerak terampil. Gerak terampil adalah gerak yang mengikuti pola atau bentuk tertentu yang memerlukan koordinasi dan kontrol sebagai bagian atau seluruh tubuh yang dapat dilakukan melalui proses belajar. Orang yang terampil mampu melakukan tugas gerak secara efisien dan efektif. Dikatakan efisien adalah apabila pelaksanaan gerakan tidak banyak mengeluarkan tenaga tanpa membuang tenaga yang harusnya tidak dikeluarkan. Gerak keterampilan dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu keterampilan adaptif sederhana. Keterampilan adaptif sederhana adalah keterampilan yang dihasilkan dari penyesuaian gerak dasar fundamental dengan situasi atau kondisi tertentu. Pada saat melakukan gerakan, misalnya berlari dengan melewati bermacam-macam rintangan. Yang kedua yaitu keterampilan adaptif terpadu. Keterampilan adaptif terpadu adalah keterampilan yang dihasilkan melalui perpaduan antara gerak dasar fundamental dengan penggunaan perlengkapan atau alat tertentu, misalnya memukul bola dengan menggunakan raket. Yang ketiga itu keterampilan adaptif kompleks. Keterampilan adaptif kompleks adalah keterampilan yang memerlukan penguasaan bentuk gerakan dan koordinasi tubuh yang kompleks, misalnya menendang bola ke gawang dengan bola gerak. Penguasaan setiap macam gerak keterampilan akan dimiliki setiap orang dalam tingkat penguasaan yang berbeda-beda. Tingkat penguasaan gerak keterampilan dibedakan menjadi 4 tingkat yang terdiri dari tingkat pemula atau beginner, tingkat media atau intermediate, tingkat lanjut atau advance, tingkat mahir atau highly skill. Komunikasi non-diskursif. Komunikasi non-diskursif adalah komunikasi yang melalui gerak tubuh yang komunikatif dapat dibedakan menjadi gerak ekspresif adalah gerak yang bertujuan mengkomunikasikan suatu pesan, misalnya gerak menggunakan kepala yang menyatakan setuju, gerak melambaikan tangan yang menyatakan perpisahan. Gerak interpretif adalah gerak tubuh yang menampilkan nilai keindahan dan mengandung makna tertentu. Gerak yang menampilkan keindahan disebut gerak estetik, sedangkan gerak yang menampilkan makna tertentu disebut gerak interpretif. Contoh gerak interpretif adalah gerak tari balet. Baik, sekian dari hasil persentase saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.